Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas lagi ya. Ini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar. Jadi, gimana kalau sepeda D8S ini kalau yang sekarang tipe yang agak baru ini yang M60 sama M70 ya. Gimana kalau kita upgrade pakai baterai lithium ya? Entah itu pakai kita upgrade kecepatannya pakai baterai lithium ataupun kita tambah akinya ya. Untuk seperti apa nanti akan akibatnya, ini bukan saya opini sendiri ya, ini saya telah berdiskusi dengan salesnya langsung. Jadi ini berdasarkan saya komunikasi dengan salesnya langsung, apa-apa penyebab yang langsung nanti. Jadi kita istilahnya kita lihat dari dua sisi, antara sisi dari konsumennya langsung kita seperti apa, dan dari sisi salesnya langsung kita seperti apa. Dari segi konsumennya langsung kan biasanya kalau kita enak itu punya sepeda listrik yang kenceng ya, larinya kenceng, dan kita istilahnya pakai sepeda listrik itu langsung hus gitu aja. Tapi kita juga harus hati-hati, juga harus kita lihat bagaimana kondisi dari fisiknya sendiri juga. Dari ini memadai atau tidak akan kita ulas secara langsung ya. Maksudnya memadai atau tidak itu seperti apa, langsung kita detailkan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengupgrade-nya itu terserah ya, saya nggak akan berkomentar banyak karena ini pribadi masing-masing ya. Jadi setelah saya konsultasikan ke salesnya, untuk yang bisa dipertimbangkan adalah yang pertama adalah dari untuk penambahan baterai ya, penambahan baterai dulu. Ini memang nanti akan menambah dari volume beratnya sendiri. Volume beratnya sendiri akan nambah sekitar 5 kilo. Dan nanti kalau ada penambahan baterai, otomatis dari kontrolnya sendiri kita harus juga upgrade. Kenapa? Kalau tidak kita upgrade nanti yang kalah ada kontrolnya. Dan kontrol itu kalau sudah di-upgrade ini tidak akan masuk di garansi ya. Jadi kita harus siap-siap aja. Kalau mau di upgrade itu kita harus tahu kalau nanti ada apa-apa garansi tidak bisa dipakai lagi. Dan untuk selanjutnya adalah yang perlu dipertimbangkan adalah di bagian shock breaker ya. Di bagian shock breakernya ini nanti kalau kita buat speed 50 ke atas ya, ini sangat tidak kompatibel sekali, karena kalau bagi bagian dari shock breaker yang motor listrik yang asli itu lebih panjang ya. Kalau nggak salah sekitar beda 10 cm ya, 10 cm atau 5 cm gitu deh. Jadi untuk shock breaker sendiri akan mudah istilahnya terjedok gitu ya, kalau misalkan kita pakai untuk jalan yang kurang bagus, karena kan memang itu speednya kan kenceng ya. Terus yang selanjutnya adalah di bagian velgnya sendiri. Ini velgnya sendiri kalau dengan motor listrik berbeda sekali, ketebalannya sangat berbeda, bisa dibuktikan sendiri. Jadi kalau misalkan kita pakai ini dan kita kena batu atau mungkin kena jalan berlubang ya, ini bisa patah ya. Jadi kalau kecepatan kita upgrade yang lebih tinggi, ini bisa patah kalau dipakai untuk jalan yang agak berlubang. Lalu selanjutnya adalah di bagian yang paling terakhir adalah di bagian handbrake-nya atau mungkin rem ya. Brake sistemnya ini kan disc brake ya. Jadi disc brake ini belum pakai cakram ya. Jadi kalau kita normal dari pabriknya sendiri ini kan 35 km per jam ini speed maksimal. Itu aja sudah kita sering loss kok. Nggak bisa langsung set gitu. Jadi apalagi kalau kita dipakai untuk 50 km per jam ini pasti nanti dampaknya akan tidak pakem sekali remnya. Jadi sangat berbahaya sekali. Apalagi depan belakang ini disc brake semua ya. Jadi bukan apa itu? Bukan dari cakram. Kalau di motor listrik itu memang sudah disetting 50 km per jam itu sudah sama komplit sama cakramnya sendiri. Daripada kita tambah banyak, mending uangnya disimpan aja. Kita beli yang tipe yang lebih tinggi, kayak misalkan kayak tipe T atau mungkin tipe yang lainnya yang semi motor listrik juga kecepatannya lebih tinggi daripada yang ini. Oke. Kan karena untuk penambahan kontrol dan lain-lain kan bisa agak mahal ya, dan caranya juga agak susah.
Apalagi kita kalau ganti ke baterai lithium ya. Kalau kita ganti ke baterai lithium itu sangat mahal sekali ya. Seperti video saya sebelumnya kemarin kita pernah bahas bisa sampai jutaan. Oke, demikian, semoga infonya bermanfaat. Sekali lagi terserah ya mau upgrade atau tidak. Yang penting ini info dari sales dan juga dari saya, opini saya. Kalau saya pribadi sendiri, saya tidak sarankan ya, karena nanti saya berpikir saya mau upgrade, ini juga harus dijual dengan harga tertinggi. Kalau kita bongkar lagi, kita nggak bisa upgrade, pasti ada minusnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.